A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Terkadang keserakahan dan nafsu duniawi membuat orang jadi lupa diri, lupa Tuhan, lupa jika di akhirat adalah alam kekal abadi. Cerita ini akan membuka mata kita jika segala perbuatan, baik itu perbuatan baik dan buruk, punya konsekuensi dan pertanggungjawaban, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dosa dan pahala ibarat dua sisi mata uang yang berbeda. Mana yang akan kalian pilih? Hidup damai dengan limpahan pahala dan jaminannya keindahan surga, atau hidup dalam kegelisahan abadi karena berbuat dosa dan dijanjikan neraka bagi pelakunya? Hanum Hapsari menjadi perempuan yang paling bahagia karena suaminya, Lutfi Zulfikar, terpilih menjadi kepala desa setelah acara pertunangan mereka. Pernikahan dilangsungkan sebelum acara serah terima jabatan. Hingga saat Lutfi menjabat, Hanum sudah resmi menjadi istrinya. Dua insan yang saling mencintai, merasa kebahagiaan itu hanyalah milik mereka. Hanum tidak sadar, jabatan Lutfi yang baru mengundang incaran wanita-wanita perusak yang ingin merebut Lutfi darinya. Hingga muncullah Rima, wanita muda asal Karawang yang mengontrak di rumah mertuanya. Rima jatuh cinta pada Lutfi hingga rela melakukan dosa besar yang tidak disadarinya. Hanum tak sadar ada pemufakatan jahat yang menjatuhkan suaminya dengan mengorbankan rumah tangga dan dirinya. Acara pertunangan berjalan lancar. Hanum yang nampak cantik dengan balutan kebaya putih serta hijab dan riasan sederhana. Wajahnya yang sudah menawan semakin memancarkan aura saat terasi yang meriasnya menambah untaian bunga melati di samping kepala dan melingkarkannya di pundak. Aromanya menenangkan hati Hanum. Sesekali wanita muda ini menghirup bau melati untuk sekedar menenangkan hatinya yang sedikit gundah. Perpaduan dua rasa bahagia dan gelisah menunggu hari di mana cinta mereka akan disatukan. Cinta yang begitu besar di antara keduanya, hingga waktu pun tak mampu membuat keyakinan mereka untuk membina rumah tangga sakinah tergoyahkan. Hingga hari ini pun tiba, hari yang teramat diimpikan oleh Hanum dan Lutfi. Dua keluarga besar yang sama-sama terpandang pun sudah siap dan menyetujui pernikahan putra-putrinya. Lutfi, sarjana lulusan Mesir, kembali ke tanah air untuk membuktikan cintanya pada Hanum yang setia menunggunya. Hanum Hapsari, gadis 21 tahun, yang kecantikannya tidak lagi diragukan. Siapa yang tak mengenalnya? Putri Haji Abdullah Sulaiman, pemilik perkebunan cengkeh terkaya di desa Sinarjaya. Singkat cerita, hari ini acara pemilihan kepala desa tengah berlangsung. Hanum menunggu dengan gelisah karena Lutfi sang calon suami menjadi salah satu kandidat di dalamnya, mencoba bersaing dengan petahana yang sudah menjadi kepala desa untuk kesekian kalinya. Sistem dinasti memang sangat mengental di desa di mana Hanum tinggal. Jabatan kepala desa tidak pernah pindah ke orang lain. Hanya dari keluarga Haji Faisal saja yang bisa mendudukinya. Sekarang Lutfi berusaha keras menghapus stigma itu. Dia berharap masyarakat bisa menjalankan demokrasi
sesuai hati nuraninya, tanpa paksaan dan ancaman. "Teh Hanum!" Kia Hanapsari, adik Hanum yang ketiga berteriak. Hanum yang tengah duduk di atas sajadah, memohon pada Sang Ilahi agar calon suaminya bisa memenangkan pertarungan sengit ini tersentak. "Ada apa, Gi?" jawab Hanum. "Alhamdulillah Teh, Kang Lutfi unggul sementara. Dia menang jauh dari Kang Bahri." "Yang benar, Gi. Masya Allah, Alhamdulillah." Hanum langsung sujud syukur, walaupun pertarungan masih berjalan. "Kemana Abah? Apa tidak ikut pulang?" Mata Hanum mengitari halaman. "Abah dan Kang Arif masih di sana. Katanya nungguin hasil akhir perhitungan suara. Mudah-mudahan tidak berubah ya Teh." Wajah Gia nampak berseri. Hanum pun mengangguk. Hatinya berdebar kencang. "Ya Allah, berikanlah kemudahan pada Kang Lutfi. Niatnya menjadi kepala desa sungguh mulia. Ingin memakmurkan masyarakat desa kami yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan desa lain." "Ya sudah, kamu sholat duhur dulu sana. Jangan lupa berdoa, biar suara Kang Lutfi terus bertambah." "Siap Teteh sayang." Kia mengangkat tangan, memberi hormat pada Hanum. Hanum tersenyum. Adiknya memang selalu bisa menghibur di saat-saat seperti ini. Dia mampu membuat suasana menjadi ceria dan ramai. Hanum anak kedua dari 3 orang bersaudara. Dia hanya punya 1 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan, Kia Hapsari, yang sekarang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Sedangkan kakaknya sudah punya istri dan seorang anak laki-laki. Abah berharap Hanum bisa segera menikah dengan Lutfi, karena umurnya sudah menginjak usia dewasa bagi seorang perempuan. Perhitungan suara telah usai. Doa Hanum dan keluarganya dikabulkan oleh Allah. Lutfi dinyatakan sah sebagai kepala desa terpilih di Desa Sinarjaya. Keluarga dan masyarakat bersukacita. Bertahun-tahun lamanya baru kali ini tampuk kepemimpinan desa bisa diambil alih oleh seorang yang tak punya hubungan keluarga dengan juragan tembakau Haji Faisal. Hanum berkali-kali sujud syukur. Air matanya jatuh. Selain bahagia, dia juga harus memahami jika nanti tugas Lutfi pasti akan semakin berat. Dia tidak lagi hanya jadi miliknya, tapi juga menjadi milik masyarakat. Serah terima jabatan telah dilaksanakan. Kini Lutfi sudah sah menjadi kepala desa termuda, tergagah, dan paling berpendidikan di antara kepala desa sebelumnya. Ada banyak rencana yang akan dilaksanakan dan direalisasikan olehnya setelah ia menjabat posisi ini. Lutfi ingin dana desa bisa dinikmati oleh semua warganya, tidak hanya segelintir kelompok dengan mengatasnamakan LSM yang tak penting. Lutfi juga akan berusaha mengajak masyarakat untuk mengenal dunia pendidikan, baik itu pendidikan agama dan juga pendidikan umum yang bersifat duniawi. Selama ini kebanyakan warga hanya fokus pada mencari nafkah. Mereka lebih senang anak-anaknya turut membantu perekonomian keluarga dibanding harus mencari ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Hingga angka putus sekolah di daerah tinggalnya cukup tinggi. Masyarakat pun masih sangat kental dengan hal berbau magis. Mereka segan membawa keluarga berobat ke dokter. Lebih senang mengajaknya ke dukun atau orang pintar. Salah satu ajaran yang ditentang Lutfi selama ini. Kesempatannya sebagai kepala desa akan membuka lebar jalan itu. Perlahan Lutfi akan menunjukkan dan mengajak masyarakat ke jalan yang lebih baik. Semoga dimudahkan segala cita dan cinta kita, Kang. Doa Hanum setiap kali usai sujud terakhir di rokaat sholat malamnya.
Acara pun dilanjutkan dengan pesta pernikahan antara Lutfi dan Hanum. Mereka bersiap duduk di pelaminan. Dua insan muda itu kini bersiap untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh liku di dalamnya. Saya terima nikah dan kawinnya Hanum Hapsari binti Haji Abdullah Sulaiman dengan mas kawin tersebut tunai. Lantang dan tegas suara Lutfi saat mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu. Gugup di wajahnya sirap seketika saat mata Hanum menatapnya. Syahdu, dalam pandangan Lutfi tatapan itu punya makna dalam, seolah memintanya untuk tegar dan tenang. Bismillah. Hanya itu yang diucapkan Lutfi sebelum mengucapkan kalimat sakral itu. Sirnalah semua gundah, gugup dan ragunya. Sekali tarik napas semuanya berjalan sempurna hingga terdengar penghulu mengucapkan kata sah. Lalu diiringi oleh para hadirin. Mata Hanum basah. 7 tahun membina kasih dengan Lutfi. Akhirnya hari ini mimpi itu terwujud. Mimpi untuk bisa menjadi pendamping hidup bagi pria yang menjadi cinta pertamanya. Tak sempat berpacaran layaknya pemuda dan pemudi biasa. Hanum hanya mendengar janji Lutfi saat akan berangkat ke luar negeri. Tunggu akan kembali, Neng. Insya Allah, setelah layak dan pantas, Akang akan datang untuk melamarmu. Hanum mengangguk, mempercayai semua ucapan Lutfi. Terbukti dia tidak menerima siapapun yang ingin mendekatinya. Hanum hanya menunggu kepulangan Lutfi. Hanya Lutfi seorang. Dan Lutfi datang dengan segala janjinya di masa lalu. Setelah mengucapkan ikrar perkawinan, penghulu mempersilahkan keduanya saling bersalaman. Jangan malu-malu lagi ya. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Bisik Gia di telinga kakak perempuan cantiknya itu. Hanum mencubit perut Gia. Gadis itu terkekeh geli. Hanum mencium tangan Lutfi dengan hikmat. Lalu pria tampan berkopiah hitam itu mencium kepalanya. Hadirin bertepuk tangan. Di pojok ruangan nampak sepasang mata menatap pemandangan indah itu dengan sorot mata penuh kebencian. Tangannya mengepal. Kilatan amarah tidak bisa disembunyikan lagi. Dia melangkah keluar ruangan sambil bicara sendiri. Tunggu saja pembalasanku nanti. Singkat cerita, Hanum menunggu Lutfi di kamar dengan gelisah. Seumur hidup baru kali ini mereka akan berduaan dalam satu ruangan. Lutfi masih menerima beberapa tamu pria. Bahkan pada Isya tadi, Hanum masih diajaknya bersalaman dengan seorang ulama yang konon katanya guru mengaji Lutfi selama mesantren di Bogor beberapa tahun lalu. Ulama yang telah sepuh tersebut tiba untuk memberikan doa restunya pada Lutfi dan Hanum. Wajah teduhnya mengisyaratkan jika jalan yang mereka tempuh memang yang diridhoi Sang Pencipta. Insya Allah, kalian menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warohmah. Terima kasih Pak Kiai. Hanum menunduk hormat. Ingat, rumah tangga itu bukan hal yang akan selalu terasa semanis madu. Rumah tangga itu ibarat berlayar mengarungi bahtera luas. Akan ada badai, gelombang besar, serta kekacauan-kekacauan yang akan dihadapi. Kuat tidaknya tergantung niat kalian untuk bisa melaluinya. Lutfi menggenggam erat tangan Hanum, seolah meyakinkan jika mereka akan kuat dalam melewati semuanya. Rumah tangga itu penyatu dua hati, dua keluarga. Akan ada banyak ujian hidup di dalamnya. Terkadang datang dari luar, dari keluarga, bahkan dari diri kita sendiri. Ujar Pak Kiai, menatap bergantian wajah Hanum dan Lutfi.
Terlebih masalah ekonomi. Saat masih belum menikah, mungkin Neng Hanum masih bisa bahagia. Nerima saja saat diajak makan nasi sepiring berdua. Nanti saja di suami istri, lain lagi ceritanya. Godaan setan akan datang dari berbagai penjuru. Neng Hanum saat ini menjadi wanita paling cantik di mata Kang Lutfi. Tapi jika setan berhasil menggoyahkan keyakinan dan pandangan itu, maka setelah sekian lama menjadi istri, maka pandangan itu akan berubah. Begitu juga dengan Kang Lutfi. Saat ini bagi Neng Hanum, Kang Lutfi ini adalah pria paling tampan dan paling sempurna. Dengan bisikan dan godaan setan, setelah menikah, lambat laun persepsi itu akan berubah. Pak Kiai menarik napas, kembali melanjutkan nasihatnya. Makanya tundukkan dan jaga pandangan kalian dari lawan jenis yang bukan mahram. Hal itu berlaku untuk kita semua, baik lelaki dan perempuan, perawan, bujang maupun kita yang sudah memiliki pasangan. Hanum dan Lutfi saling berpandangan, mencerna setiap kata yang diucapkan ulama besar itu. Tapi insya Allah, jika niat menikahnya karena Allah, hanya ingin menikah untuk beribadah kepadanya, setan dalam bentuk apapun pasti tidak akan mempan menggoda keteguhan hati dan cinta kalian. Baik itu cinta terhadap pasangan maupun cinta pada Allah, Tuhan kalian. Saya hanya berpesan, tetaplah saling menguatkan, saling berpegangan seperti ini dalam situasi apapun. Dengan bismillah, menyebut asma Allah. Nanti hanya ajal dan takdir Allah yang akan mampu memisahkan cinta kalian berdua. Lutfi dan Hanum bersimpu di kaki ulama penuh karisma ini. Mereka menghaturkan banyak terima kasih, mengiring kepergiannya dengan tetesan air mata. Saat sosok sepuh itu berpamitan, Lutfi mencium tangannya berkali-kali dengan hikmat. Setelah tamu istimewa itu pulang, Hanum kembali ke kamar, memilih menunggu kedatangan Lutfi di sana dengan debaran dan degupan jantungnya yang semakin tak bisa dikendalikan. Assalamualaikum. Suara serak khas milik Lutfi terdengar dari balik pintu. Hampir saja sisir yang dipegang Hanum terlepas dari genggamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara bergetar, dia menjawab salam sang suami. Butiran keringat membasahi dahinya. Walau di pojok ruangan di atas meja kecil, sebuah kipas angin berputar kencang. Cuaca di desanya pun cukup terasa dingin jika malam hari. Terdengar pintu terbuka. Seraut wajah tampan penuh pesona nampak senyum ke arahnya. Perasaan Hanum makin tak menentu. Allahu Akbar. Tenangkan hati hamba ya Allah, lirihnya seiring aroma tubuh Lutfi kian mendekat padanya. Wajah Kang Lutfi nampak lelah, tapi tetap cerah. Itulah keistimewaan yang dimilikinya. Pria yang kini jadi suaminya ini selalu nampak sumringah, semangat dalam segala hal. Kok bengong, Neng? Iya, Kang. Maaf. Hanum tergagap. Ngelamun ya? Akang jadi kepo nih. Mikirin apaan sih istri Akang ini? Kang Lutfi mendekat. Hanum semakin deg-degan. Apa dia pura-pura tidak tahu kalau aku setengah mati menahan gejolak jiwaku? Takut, bahagia, gugup jadi satu pada malam ini. Batin Hanum. Akang wudhu dulu ya.
Kang Lutfi hendak ke kamar mandi. Loh kok? Kan Akang tadi udah sholat. Akang mau ibadah yang lain, bisiknya di telinga Hanum. Ibadah yang lain apa, Kang? Wanita berparas ayu itu makin penasaran. Menyenangkan istri tercinta Akang, jawabnya. Lanjut melangkahkan kaki menuju kamar mandi. Dada Hanum makin bergetar. Subhanallah. Seandainya dia bisa melihat rona wajahnya yang bersemu, ibarat tomat matang. Sekian menit berlalu, Kang Lutfi kembali dari kamar mandi. Wajah basahnya nampak semakin menawan. Ya Allah, betapa sempurnanya dia di mataku. Dagu runcing serta bibir kemerahan, ibarat bibir perempuan ini, makin menunjukkan betapa penuh pesona. Pria yang kini resmi berstatus sebagai suamiku ini. Lagi-lagi batin Hanum berbicara. Kang Lutfi memang tidak merokok, jadi wajar kalau bibirnya tak berubah, tetap merah seperti saat masih sekolah dasar. Nah kan ngelamun lagi. Dia menepuk bahu istrinya. Astagfirullah. Hanum mengusap wajah. Lutfi mengecup ubun-ubunnya untuk kesekian kalinya. Mulut pria itu nampak membaca sesuatu. 3 kalimat syahadat yang bisa didengar Hanum dengan jelas. Lalu beberapa surat pendek. Lamat-lamat mata hitam itu semakin mendekat, hingga napasnya serasa menyapu wajah Hanum. Neng, dengan nama Allah, Akang ingin kita bersama mengarungi bahtera rumah tangga ini. Terlepas banyaknya kekurangan yang Akang miliki, dan Akang yakin Neng pun sama, punya kekurangan dan kelebihan yang harus Akang terima. Akan tetapi itu bukan halangan kita untuk saling mencintai, memiliki atas nama dan ridho Allah. Bisiknya dengan suara khas yang selalu Hanum rindukan. Tangannya membimbing Hanum untuk duduk di atas tempat tidur. Neng sudah mandi kan? Tanyanya. Gadis itu mengangguk. Nah, tinggal melanjutkan jurus selanjutnya agar kita cepat punya keturunan. Dia tersenyum. Hanum semakin nervous. Akang ini ngomong apa sih? Cepat dia memalingkan wajah. Rasa malu menjalarinya. Kang Lutfi membuka hijab Hanum perlahan. Dada Hanum bergemuruh hebat. Akang sudah sah menjadi suami Neng. Akang berhak melihat bagaimana rupa cantik istri Akang tanpa hijab. Hanum makin deg-degan. Jemarinya merapikan rambut istrinya yang sedikit berantakan. Beberapa helai yang menutupi dahi diselipkan di balik telinga Hanum. Wanita itu terpaku. Darahnya serasa beku. Denyut nadi makin berpacu tak menentu. Masya Allah, ternyata begini malam pertama. Kenapa dulu teman-teman kuliahnya tak ada yang mengatakan padanya betapa mendebarkannya situasi malam ini. Mereka hanya bilang indah dan indah saja. Gusti Allah, tolong bantu hamba agar bisa sedikit lebih tenang. Hanum tak putus berdoa. Neng, kenapa sih? Kayaknya gemetaran amat ya. Lagi-lagi Kang Lutfi menggenggam jemari Hanum. Dia merangkul pundak Hanum, lalu meletakkan kepalanya di dada bidang dan kekar itu. Ayo kita baca sholawat bareng ya. Biar hati Neng lebih tenang, lebih adem. Mengalunlah sholawat nariah dari bibirnya. Sungguh teramat merdu dan syahdu di telingaku. Sesuatu hal baru yang bisa kudengarkan. Aku mengikutinya perlahan.
Akhirnya kami membaca sholawat bersama-sama. Subhanallah. Hati Hanum yang gundah menjadi tenang seketika, hingga rasa kantuk mulai menggelayut di kedua kelopak matanya. Kang Lutfi mengecupnya perlahan. Hanum memejamkan mata, menyesapi sentuhan jemarinya di wajah dan bibirnya. Terima kasih sudah menjaga apa yang Neng miliki untuk Akang. Mudah-mudahan semua pengorbanan Neng selama ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Hanum berkaca mendengar ketulusan ucapan Lutfi. Terbayang betapa sulitnya menjaga kehormatan di kota saat dia kuliah dulu. Berbagai ujian datang silih berganti. Hanum mengusap dada. Alhamdulillah ya Allah, telah Kau hadirkan pria baik ini untukku dan menjadi pendamping dalam meniti jalanmu. Dia berbisik pelan. Kang Lutfi merundukkan wajahnya hingga hidung keduanya bertemu. Hanum tak mampu lagi membuka mata. Dunia serasa berhenti berputar. Assalamualaikum. Sebuah suara membuyarkan suasana syahdu mereka. Serentak kami menghentikan semuanya. Kang Lutfi tanpa berusaha menormalkan hembusan napasnya. Begitu juga dengan Hanum. Mereka pun menjawab salam secara bersamaan. Seraut wajah muncul. Kia, ampun anak itu. Dia terkekeh saat melihat keduanya terburu-buru bangun. Belum tempur kan bos? Tanyanya dengan raut nakal menggoda. Hai, ingin rasanya Hanum melemparkan bantal kecil ini ke wajahnya. Ah, kenapa dia harus datang di saat yang tidak tepat? Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.